Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Pertiwi dengan nomor NIM 18620501008. Salah satu mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita SPD MPD dengan judul Macam-macam kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan layak dan bertanggung jawab. Ada 4 kompetensi yang wajib guru miliki. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Di antaranya yaitu yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian dibagi menjadi beberapa bagian meliputi kepribadian yang stabil dan mantap. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, bangga menjadi seorang guru, serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Kedua, kepribadian yang dewasa. Seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Ketiga, kepribadian yang arif. Seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Kelima, kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik. Dan yang terakhir, memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan dapat diteladani oleh peserta didik. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Guru merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman, wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik. Yang kedua, melakukan rencana pembelajaran. Guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran. Memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran didasarkan dari karakteristik peserta didik, materi ajar, kompetensi yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran. Dan yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Seseorang guru harus menata latar pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Yang keempat, merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode melakukan analisis evaluasi proses dan dapat belajar agar dapat menentukan tingkat ketuntasan belajar peserta didik, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki program pembelajaran. Dan yang terakhir, mengembangkan peserta didik sebagai
Aktualisasi sebagai potensi peserta didik. Seorang guru mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang mereka miliki. Yang ketiga, kompetensi sosial. Guru merupakan kemampuan untuk memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Kompetensi sosial meliputi: satu, memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial. Kedua, guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empati, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. Yang ketiga, guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia yang beragam kebudayaannya. Dan yang keempat, guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tertulis. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Kompetensi profesional meliputi: satu, penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Kedua, penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasai. Yang ketiga, melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. Yang keempat, melakukan pengembangan proporsionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila mana masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.